A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Salam serta penghormatan kita sampaikan kepada guru-guru kita. Semoga pertolongannya, bimbingannya, nasihatnya itu bisa benar-benar memberi manfaat kepada kita. Amin. Melanjutkan kaji kita sebelumnya, ini sudah masuk ke pembahasan yang ketiga, masih tentang tulisan kedua Tuan Guru Herman, yaitu iman itu membawa ia kepada Allah, nafsu itu membawa ia kepada tandanya. Nah, kenapa tulisan itu kemudian masih lagi kita bahas sampai pertemuan ketiga? Karena iman itu sendiri memang dia kunci, dia pokok. Jadi saya merasa tidak mudah untuk kemudian sekedar lewat begitu saja. Harapannya itu kita semua, terutama diri saya sendiri itu sampai benar-benar duduk pemahamannya, sampai merasuk ia ke dalam hati dan menjadi keyakinan. Nah, di minggu yang lalu bahasan kita tentang iman itu sampai kepada kesimpulan bahwa bagaimana mungkin kita beriman kepada Allah yang enggak nampak. Nah, kenyataannya kan baharu kita itu tidak pernah melihat Allah, dan memang tidak akan pernah melihat gitu loh kalau yang dipakai indera. Lalu apa jalannya kita untuk mengimani saat ini bahwa yang bisa kita imani saat ini itu adalah yang johir, yang nampak. Nah, siapa yang johir itu? Yang membawa kita kepada Allah, yang mengingatkan kita kepada Allah. Nah, siapa itu? Guru. Nah, kalau kita merujuk sejarah ke belakang, sebenarnya sahabat Nabi itu tentunya awal mula beriman itu sebenarnya beriman sama nabinya dulu. Bagaimana dia akan beriman kepada Allah yang dia tidak kenal? Nah, tentu dia beriman kepada nabi yang dia kenal, yang dia lihat, yang dia bisa perhatikan. Nah, bagaimana dengan kita? Tentu kita juga begitu, bahwa yang sekarang ini bisa kita imani dan harus kita imani terlebih dahulu sebelum kita bisa benar-benar beriman kepada Allah, tentu adalah beriman kepada guru kita. Karena guru yang nantinya membawa kita, memperkenalkan kita kepada Allah. Nah, bagaimana kalau kemudian kita tidak mengimani guru tapi mengaku beriman kepada Allah? Kalau pendapat saya sendiri itu mustahil. Bagaimana mungkin kita bisa beriman dengan sesuatu yang kita tidak kenal? Nah, pada awalnya tentu kita harus kenal dulu, beriman dulu kepada yang membawa kita. Di minggu yang kemarin juga kita bahas bahwa kalau seumpama kita mau pergi ke Jakarta sementara kita belum pernah ke Jakarta, maka kita tidak mungkin bisa mengimani, mempercayai bahwa Jakarta itu ada. Tapi yang harus kita percayai dulu adalah orang yang membawa kita pergi ke Jakarta dulu. Bagaimana kalau kita tidak percaya dengan orang yang membawa? Ya nggak jadi pergi, atau malah perginya nyasar-nyasar karena nggak mau ikut bimbingan dia. Kira-kira seperti itu.
Lalu kemudian Tuan Guru juga sering menyampaikan bahwa johirnya kepada guru, hakikatnya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana kita memahami ini? Sulit buat kita untuk bisa benar-benar sampai pada keyakinan bahwa pada diri guru itu ada Allah dan Rasulnya kalau kita mengandalkan pandangan johir, pandangan mata kita, akal kita, pikiran kita, pasti sulit kita untuk bisa mengimani itu. Kenapa? Karena diri guru itu dia tersembunyi di balik dirinya yang baru. Nah, kalau Bahyung dulu sering cerita mengenali wali Allah itu jauh lebih sulit katanya daripada mengenali Allah gitu loh. Nah, kenapa mengimani Allah itu dia menjadi lebih mudah walaupun belum kenal Allah? Karena ibaratnya gini, hasil ciptaannya, hasil perbuatannya itu nampak gitu dia. Nah, kalau wali Allah ini dia tersembunyi di sebalik baharunya. Nah, dia menikah, dia juga punya anak. Kalau ngobrol juga dia seloro-seloro. Nah, dia juga menegur kalau salah. Nah, kalau kita pakai ukuran-ukuran baharu itu, maka menjadi susah buat kita untuk meyakini itu. Nah, lalu bagaimana kita bisa belajar untuk mengitikadkan, meyakini bahwa pada diri guru itu ada Allah dan Rasulnya. Karena selama kita tidak mengitikadkan itu, yang ketemu sama kita itu pasti baharunya. Karena kita melihat dia dengan baharunya, ya ketemunya dengan baharunya. Kalau kita melihatnya dengan hati kita, dengan rasa kita, insya Allah pada akhirnya kita akan ketemu dengan itu. Nah, kira-kira seperti itu dia. Lalu ada hal juga yang mungkin bisa kita jadikan penguat untuk kita meyakini itu, bahwa di kaji itu Tuan Guru juga pernah menyampaikan bahwa pada diri kita itu sesungguhnya ada dua unsur, unsur johir dan unsur batin. Nah, unsur johirnya itu adalah tersusun dari benda-benda alam ini, bahan-bahan organik itu, yang awalnya tidak ada, kemudian diadakan, nantinya tidak ada lagi. Nah, lalu kemudian ada diri kita yang batin. Nah, yang batin itu sesungguhnya nyawa. Kalau Tuan Guru sering mengumpamakan begini dia. Ini lampu. Nah, nyawa itu dia letaknya di situ, di titik yang ditunjuk itu ketika kita mengambil amaran. Lalu seperti sebuah cahaya juga dia memancar. Nah, penuhlah ruangan ini kemudian. Nah, sehingga kemudian pada diri kita ini semua bagian tempat kita ini, kecuali ujung kuku itu, rambut kita, itu yang tidak terasa. Tapi bagian yang lain semua terasa. Siapa sebenarnya yang merasakan ini? Nah, yang merasakan ini tidak ada yang lain, kecuali sesungguhnya ruh itu. Nah, Tuan Guru sering mengingatkan untuk benar-benar menghayati beda antara orang hidup dengan orang mati. Apa yang berbeda dari orang hidup dengan orang mati itu? Kalau secara fisik dia masih lengkap semua. Nah, tetapi yang tidak ada di situ ruhnya. Lalu kemudian kata Allah setelah sempurna kejadiannya, lalu kutiupkan ruhku katanya. Nah, mungkin kita bisa benar-benar memahami betul kutiupkan ruhku.
Itu disebutnya ruhku gitu loh, bukan ruh yang lain-lain gitu loh. Lalu dalam kaji juga disebutkan bahwa pada ruh itu Allah sudah mengamanahkan 7 sifat. Sebutannya sifat ma'ani. Nah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, lalu kemudian kalau kita melihat seperti itu, yang berkelakuan seluruhnya pada kita ini sebenarnya siapa? Nah, sesungguhnya memang tidak ada yang lain. Tapi kenapa kita masih beranggapan ada yang lain, ada kita di situ? Nah, karena kita belum selesai dengan nafsu kita. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah mampu menundukkan hawa nafsunya, sehingga nafsu itu kemudian tidak lagi mengajak dia membangkang kepada Allah, tapi justru mengajak kepada tunduk kepada Allah. Nah, pada diri orang-orang yang sudah sampai, orang-orang yang sudah mengenal Allah, tentunya nyata bagi mereka bahwa yang berkelakuan baik pada dirinya atau pada yang lain-lain, meliputi seluruh alam semesta ini, tidak ada yang lain kecuali Allah. Nah, lalu ketika dia dalam penyaksian seperti itu, yakin dia seperti itu, tidak ada keraguan lagi padanya, bahkan dirinya tidak ada, maka sesungguhnya dia siapa? Gitu dia. Nah, alasan yang lain, sebutan buat orang yang sudah mengenal Allah itu disebut wali Allah. Di salah satu Asmaul Husna, kita juga bisa menemukan di situ Al-Wali itu adalah nama Allah. Nah, wali, Al-Wali, bukan yang lain dia. Nah, jadi pemahaman seperti ini, saya menyampaikan kaji seperti ini hanya bermaksud seperti ini, bahwa tentu berbeda antara kita, kondisi kita yang sedang berjalan, yang nafsu kita itu masih sebegitu kuatnya, dengan guru kita yang sudah sampai. Nah, maka kita tidak bisa menakar dirinya dengan diri kita, mengukur dirinya dengan diri kita. Nah, sehingga kemudian kalau kita ingin mengimani, dan wajib kita mengimani guru dulu sebelum kita mengimani apa yang datang dari guru, maka cara pandang dan cara melihatnya adalah seperti itu. Bagaimana kalau kita tidak memandangnya seperti itu? Maka selamanya kita akan diliputi keraguan. Kita bimbang. Kalau yang cocok-cocok aman kita, begitu. Ketika yang dibuat dia nggak cocok, gitu kan, goyang, gitu kan. Nah, ini orangnya apa Allahnya ini kan gitu loh. Harusnya kita putus bahwa di keterangan yang lain dia juga disebutkan gini, bahwa siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal akan Tuhannya. Siapa yang mengenal akan Tuhannya maka musnah wujud dirinya. Lah kalau dia udah musnah wujud dirinya, dia siapa gitu dia. Nah, artinya ini kembali ke bahasan yang lalu tentang pemahaman soal la ilaha illallah itu. Yang ada perbedaan antara orang yang memahami pengertian orang syariat dengan orang hakikat. Gitu. Nah, kalau orang syariat itu akan cenderung diibaratkan itu dia mencari bawang itu dengan cara mengupas kulit bawang. Dikupasin terus sampai ujung nggak ketemu, bawangnya habis gitu dia. Nah, tapi orang hakikat dia tidak kesulitan dengan itu, tidak mempersulit diri dengan soal kulitnya itu. Nah, dia lihat semuanya, bawang itu ya semuanya ini gitu, nggak ada yang lain gitu ya. Kira-kira seperti itu.
Nah, saya mau menekankan lagi kenapa ketika kita membahas iman, kita membahas soal guru yang harus diimani. Bukan saya mau menambah rukun iman yang satu lagi, tidak seperti itu maksudnya. Tidak. Bahwa mengimani guru itu menjadi jalan untuk kita kemudian beriman kepada yang disampaikannya, beriman kepada bimbingannya gitu. Bagaimana mungkin kita akan percaya dengan bimbingan orang kalau dengan orang itu sendiri kita tidak percaya? Kan nggak mungkin, mustahil itu. Maka jalannya harus itu dulu gitu. Lah, lalu kemudian mengimani guru dengan yang masih terbungkus dengan baharunya itu kan memang menjadi sesuatu yang sulit. Apalagi misalnya kita yang kemudian pernah melihat masa kecilnya, masa dia tumbuh berkembang kemudian jadi sekarang ini gitu kan. Nah, itu tentu ada pengaruh dia. Pandangan-pandangan itu, ingatan-ingatan itu pasti ada pengaruh dia. Nah, tetapi cara melihat kita kemudian bahwa kalau Tuan Guru bilang itu bahwa ketika orang masuk ke satu makam ke makam berikutnya itu sesungguhnya Allah menggantikan ruh yang lama dengan ruh yang baru gitu loh. Kalau saya ditanya tentang pengertiannya ini, saya tidak paham itu. Tapi saya hanya meyakini bahwa diganti itu artinya yang lama diambil, yang baru. Tapi yang lama yang diambil yang mana, yang baru yang dimasukkan yang mana, saya tidak paham itu. Tapi saya hanya meyakini bahwa seperti yang disampaikan Tuan Guru itu seperti itulah adanya. Kira-kira itu. Nah, jadi sebelum kita kemudian beriman kepada Allah, maka jalannya adalah beriman dulu kepada yang membawa kita kepada Allah. Nah, yang membawa kita kepada Allah itu adalah guru. Lalu kalau kita kemudian, ini logika ini ya, kalau kita kemudian memimpin anak-anak misalnya untuk jalan ke satu tempat, misalnya pergi dari sekolah ke satu persawahan tertentu yang jaraknya katakan 1 kilo. Lalu sepanjang jalan ini kan macam-macam itu. Ada bunga, ada segala macam. Nah, kecenderungan ketika anak-anak itu dibawa, itu kan dia tahu bahwa dia mau diajak ke sawah. Tapi sepanjang jalan itu dia juga asik. Sibuk ke sana kemari. Nah, ketika kondisinya seperti ini, yang terjadi kemudian kalau guru jalan terus, muridnya ketinggalan. Kalau muridnya dilayani, nyampe-nya entah kapan. Kan gitu dia yang terjadi. Nah, artinya apa dari pengertian ini? Buat kita sebenarnya begitu. Kalau kita diajak jalan kepada Allah, tidak memandang yang lain kecuali Allah, mengembalikan semuanya kepada Allah, yang lain-lain itu balikkan lagi kepada Allah, ketemu dengan segala sesuatu, Allah kan lagi gitu. Nah, itu artinya si anak-anak ini yang berjalan itu tadi, dia lihat bunga, dia lihat ini dan itu, dia tahu itu, tapi tujuanku adalah sawah gitu dia. Maka dia akan jalan lebih cepat. Nah, artinya untuk kita juga begitu. Bahwa dinamika hidup, persoalan hidup itu tidak akan pernah selesai. Tiap hari ada lagi yang baru. Tiap hari selesai yang ini, masuk yang ini. Selesai yang ini lagi, masuk yang ini lagi. Ini selesai yang sedap, masuk yang lebih sedap. Selesai yang susah, masuk yang lebih susah. Selesai yang berat, masuk yang lebih berat. Begitu terus. Nah, lalu kalau kita kemudian terjebak dengan hal begini ini, pindah dari yang satu ke yang satunya lagi, ke yang satunya lagi, ya itu tadi kejadiannya. Ini kayak anak-anak bandel gitu dia. Kayak anak-anak dablek gitu. Nah, dibimbing ya susah. Guru juga akan lama membawanya. Nah, itu logikanya kira-kira begitu. Lalu kemudian yang
paling utama harus diimani dari yang disampaikan guru adalah perintah yang paling utama itu adalah ingat Allah. Nah, itu yang paling utama. Lalu perintah berikutnya itu adalah perintah yang mendatang setelah itu. Nah, kalau Tuan Guru juga bilang bahwa tanda kepatuhan murid itu adalah kalau perintahnya itu dijalankan. Perintah yang mana? Perintah yang pertama dulu. Perintah ingat Allah itu dulu. Nah, baru kemudian perintah yang mendatang. Nah, saya kira malam ini bahasan kita sampai di situ dulu. Insya Allah kalau kita ada rezeki, ada kesempatan untuk bersama lagi, semoga Allah memudahkan kita kemudian untuk kembali mengaji lagi. Nah, untuk bahasan yang malam ini, kalau apa yang saya sampaikan itu ternyata mungkin ada yang menggores di perasaan atau apa gitu, saya sama sekali tidak punya maksud dan tujuan itu, dan saya tidak punya niat tentang itu. Nah, tapi sebagai manusia saya memohon ampun dan mohon maaf sekiranya ada hal seperti itu. Saya akhiri kaji ini dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.